menjelaskan tentang inteligensi. Anggota kelompok kami yang pertama, Nafisa Alfi Siswanto NIM 42, yang kedua Muhammad Yusman NIM 44, yang ketiga Niko Alfarid NIM 55, dan yang keempat Sinta Rahmawati NIM 61. Di sini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama, definisi inteligensi. Yang kedua, sejarah inteligensi. Yang ketiga, teori inteligensi. Dan yang keempat, definisi dan secara bakat. Yang pertama yaitu definisi inteligensi. Inteligensi atau bahasa Inggrisnya inteligensi, yang artinya kecerdasan atau kepandaian. Kecerdasan sering digunakan sebagai tolak ukur prestasi seseorang. Setiap peserta didik atau setiap manusia memiliki inteligensi yang berbeda. Ada yang memiliki inteligensi tinggi, sedang, maupun rendah. Dalam buku Psikologi Pendidikan oleh Dr. Ades Sumadi Suryabrata mengemukakan inteligensi sebagai kesatuan daripada daya-daya jiwa formal. Menurut konsep ini, inteligensi adalah persatuan daripada daya-daya jiwa khusus. Karena itu, pengukuran mengenai inteligensi dapat ditempuh dengan cara mengukur daya-daya jiwa khusus tersebut. Variasi definisi inteligensi menurut berbagai ahli, yaitu yang pertama oleh Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran inteligensi yang hidup antara tahun 1857 sampai 1911. Bersama Theodore Simon mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Yang kedua, H.H. Goddard pada tahun 1946 mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Yang ketiga, oleh Wycliffe, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Yang keempat, oleh Breckenridge dan Vincent, berpendapat bahwa inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah baru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Nafisa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah inteligensi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada dari Sir Francis Galton. Sir Francis Galton ini merupakan orang pertama dalam menggunakan ilmu statistik penelitian inteligensi. Sir Francis ini itu membedakan orang cerdas dari energi atau kemampuan bekerjanya, kemudian dari kepekaan terhadap stimulus fisik. Nah, Sir Francis Galton ini dia mengungkapkan bahwa pengukuran psikofisik itu dapat dilakukan dari ketajaman pendengarannya, penglihatannya, kekuatan ototnya, waktu reaksi, fungsi sensori motor sederhana, dan juga fungsi kinestetik. Nah, pengikut dari Galton yaitu Wissler, dia mengkolerasikan 21 macam tes psikofisik satu dengan yang tes psikofisik yang lainnya, yang mana ini dilakukan untuk menemukan kemampuan umum sebagaimana konsep inteligensi. Namun tetapi hasilnya itu tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh Alfred Binet. Nah, Alfred Binet ini itu mengartikan inteligensi itu yang pertama sebagai kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Kemudian kemampuan yang ketiga yaitu adalah kemampuan untuk melakukan autokritik atau mengkritik diri sendiri. Nah, Alfred Binet ini itu dia merancang tes IQ yang dinamakan
Binet-Simon Intelligence Scale. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu IQ sama dengan MA per CA dikali 100, yang mana MA itu adalah mental age dan CA itu adalah chronological age. Nah, lanjut kita ada tokoh Lewis Madison Terman, yang mana Lewis Madison Terman ini merevisi teori Binet-Simon yang hanya menggunakan tes IQ untuk anak yang kurang cerdas atau keterbelakang. Nah, ia lebih tertarik untuk mentes anak-anak yang berbakat. Untuk mengukur kecerdasan anak-anak, ia menggunakan pertanyaan dengan menggunakan analogi, sinonim, dan antonim, serta teka-teki logika. Ia menyebut tes IQ-nya ini dengan sebutan Stanford Binet Intelligence Scale. Nah, intelligence menurutnya itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak. Ia juga menggunakan istilah genius kepada orang yang memiliki intelijensi yang sangat tinggi. Kemudian ada tokoh Raymond Cattell. Nah, Raymond Cattell ini tuh memiliki teori tes intelligence, yaitu Culture Fire Intelligence Scale. Teori Cattell dan Hunt ini terdapat rumus, yaitu GF plus GC sama dengan intelligence. Nah, yang mana GF ini itu adalah fluid intelligence, yaitu kemampuan dalam teknik penyelesaian masalah yang baru. Kemudian GC adalah crystallized intelligence, atau kemampuan yang diterapkan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Kemudian ada tokoh Edward Elton Dick, yang mana dia mengembangkan teori intelligence yang terdiri dari berbagai kemampuan teori intelligence, yang dia berpendapat bahwa intelligence adalah terdiri dari berbagai kemampuan spesifik yang tampak dalam perilaku intelligence klasifikasi intelijensi. Nah, Edward Elton Dick itu mengklasifikasi intelijensi itu menjadi 3, yaitu kemampuan abstraksi, dan kemampuan mekanik, dan juga kemampuan sosial. Selanjutnya ada J. Paul Guilford atau J.P. Guilford. Nah, Guilford ini itu dia mengembangkan pandangan Thornton dan tidak sepakat dengan pandangan dari Spearman. Nah, teorinya ini itu terkenal dengan structure of intellect. Nah, di bawah itu adalah contoh dari teori dari Guilford. Kemudian kita lanjut ke Charles Edward Spearman. Nah, Charles Edward Spearman ini teorinya itu yang terkenal adalah menyatakan kecerdasan sebagai G faktor atau faktor umum. Teorinya tersebut mendasari adanya tes kecerdasan umum seperti Standard Progressive Marriages atau SPM. Kemudian ada tokoh Louis Leon Thurston. Nah, teorinya ini itu terkenal sebagai 7 primary mental abilities yang ia rumuskan berdasarkan pendekatan analisa faktor. Yang pertama adalah kemampuan dalam pemahaman bahasa, kemudian yang kedua kemampuan berpikir logis, kemudian yang ketiga kemampuan dalam mendeteksi persamaan atau perbedaan dalam gambar. Yang keempat adalah kemampuan berhitung, yang kelima adalah kemampuan berpikir tentang kosakata secara cepat. Kemudian yang keenam adalah ingatan asosiatif, yang ketujuh adalah kemampuan dalam menentukan bentuk dengan bentuk benda dalam posisi yang berbeda. Kemudian ada tokoh David Wechsler. David Wechsler dalam mentes intelligence atau tes Wechsler ini mencakup 3 jenis alat tes. Yang pertama ada Wechsler Adult Intelligence Scale Revised atau WISC-R, dan yang kedua adalah Wechsler Intelligence Scale for Children Revised WISC-R, dan yang ketiga adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI.
Kemudian yang selanjutnya ada G.V. Ravan. Nah, G.V. Ravan ini adalah perancang skala tes intelijensi yang diberi nama sebagai The Standard Progressive Matrix atau SPM. Alat tes ini adalah salah satu bentuk skala intelijensi yang dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok. Nah, di sebelah kanannya ini adalah contoh dari tes intelijensi The Standard Progressive Matrix SPM atau SPM. Kemudian ada Robert Sternberg. Nah, Robert Sternberg ini adalah mengungkapkan intelijensi adalah suatu individu yang sedang melakukan kegiatan dalam pembacaan masalah yang memerlukan informasi yang telah diperolehnya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, penelitiannya ini menghasilkan 3 kategori kecerdasan. Yang pertama ada verbal, yang kedua adalah praktis, yang ketiga adalah sosial. Baik, sekian dari saya. Yang kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Niko Alfarid. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai teori inteligensi. Berapa teori inteligensi? Ada teori unifaktor, teori dwifaktor, teori Kettle and Horn, teori multifaktor, dan teori primary mental ability. Yang pertama, teori unifaktor. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan inteligensi sebagai sesuatu yang fungsional, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi, untuk melihat apakah seseorang cukup cerdas atau tidak, dapat diamati dari cara dan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya. Teori selanjutnya yaitu teori dwifaktor atau the two factor theory. Teori dwifaktor dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikolog dan ahli statistik dari Inggris. Spearman mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif. Dua faktor tersebut yaitu: pertama, faktor G atau general faktor, kecerdasan umum yang mendasari semua perilaku atau performan orang, atau kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara umum. Faktor selanjutnya yaitu faktor S atau special faktor, yaitu faktor yang khusus mengenai bidang tertentu atau berfungsi pada perilaku khusus saja, atau kemampuannya menyelesaikan masalah atau tugas yang sifatnya spesifik atau khusus. Teori selanjutnya, teori Kettle and Horn, merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa ada dua jenis kemampuan intelektual yang bersarang di bawah kecerdasan umum. Teori ini dikembangkan oleh Raymond Kettle and Horn. Dua jenis intelektual tersebut yaitu: 1. Fluid intelligence, yaitu kemampuan dalam teknik penyelesaian yang baru dan berbeda dari teknik sebelumnya. Jenis intelektual yang kedua yaitu crystallized intelligence,
yaitu kemampuan yang diterapkan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, teori multifaktor. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khususnya inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditambahkan dalam wujud perilaku intelijen. Thorndike mengklasifikasikan inteligensi ke dalam 3 kemampuan, yaitu yang pertama, abstraksi atau kemampuan bekerja dengan menggunakan gagasan atau simbol. Yang kedua, mekanik atau kemampuan bekerja dengan menggunakan alat mekanis dan kemampuan melakukan pekerjaan yang memerlukan aktivitas indera gerak atau sensori motor. Selanjutnya, sosial atau kemampuan untuk menghadapi orang lain dengan cara yang efektif. Teori yang terakhir yaitu teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi inteligensi yang abstrak atau biasa disebut dengan primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa inteligensi terdiri dari faktor yang jamak atau multiple faktor, mencakup 7 kemampuan mental utama atau primary mental ability, yaitu yang pertama, verbal comprehension atau kemampuan dalam pemahaman bahasa. Yang kedua, reasoning atau kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, perceptual speed atau kemampuan dalam mendeteksi kesamaan atau perbedaan dari berbagai desain atau gambar. Yang selanjutnya yaitu numerical ability atau kemampuan berhitung. Selanjutnya, word fluency atau kemampuan berpikir tentang kosakata secara cepat. Selanjutnya, associative memory atau ingatan asosiatif. Dan yang terakhir, spatial visualization atau kemampuan dalam menentukan bentuk benda dalam posisi yang telah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati, NIM 19108-161. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan pada materi kali ini, yaitu intelijensi, dan saya akan membahas mengenai definisi dan sejarah bakat yang termasuk dari submateri intelijensi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari definisi bakat. Apa sih bakat itu? Bakat itu merupakan suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus dapat mencapai kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Misalnya bakat itu dapat berupa kemampuan berbahasa asing, misal berbahasa Inggris dengan lancar, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Rusia, dan lainnya, bahasa Arab gitu ya. Kemudian contohnya, jika orang memiliki kemampuan untuk berkemampuan bermain alat musik gitu ya, misalnya orang-orang yang memiliki kemampuan memiliki bakat bermain alat musik, kemudian melakukan latihan dengan porsi yang sama dengan orang yang tidak memiliki bakat bermain musik, maka akan dapat dilihat bahwasannya orang yang memiliki bakat bermain musik akan jauh lebih cepat mahir dibandingkan orang yang tidak memiliki bakat dalam bermain musik gitu ya. Oleh karena itu, bakat itu dapat dikatakan sebagai kemampuan alamiah
yang sudah ada pada diri seseorang tanpa dibuat-buat gitu ya, bukan ilmiah tapi alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik itu bersifat umum maupun khusus. Bakat umum itu apabila kemampuan yang berupa potensi yang bersifat umum, bisa misalnya bakat intelektual secara umum, ya pintar di kelas gitu contohnya ya. Sedangkan bakat khusus itu apabila memiliki kemampuan yang bersifat khusus, misalnya bakat akademik gitu ya. Anak-anak yang memiliki kemampuan akademik khusus seperti matematika, biologi, fisika gitu. Kemudian bakat khusus di bidang sosial, kemudian seni kinestetik yang berkaitan dengan banyak gerak, misalnya olahraga gitu. Bakat khusus itu biasanya disebut dengan talent, sedangkan bakat umum atau intelektual biasanya disebut dengan gift. Selanjutnya, definisi bakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wood dan Marquis pada Sunario tahun 2004 mengatakan bahwa bakat sebagai kemampuan manusia yang terdiri dari assessment atau actual ability yang dapat diukur dengan tes, ya, dapat dilihat dengan tes gitu. Kemudian capacity ability yang tidak dapat diukur secara langsung, namun kita harus mengamati anak tersebut gitu ya, memiliki bakat apa sih gitu dalam jangka waktu tertentu gitu. Tidak bisa secara langsung kita menilai, oh anak ini memiliki bakat yang seperti ini gitu. Tidak seperti itu. Dan aptitude atau kualifikasi psikis yang hanya dapat diungkapkan dengan tes. Kemudian menurut Soekardi dalam Sunario tahun 2004 mengatakan bahwa bahwasannya bakat sebagai suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki oleh individu yang memungkinkannya dirinya dapat berkembang di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Crow and Crow pada tahun 1998 mengatakan bahwa bakat dapat dianggap sebagai kualitas yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. Bakat itu dianggap sebagai keunggulan khusus dalam bidang perilaku tertentu, misalnya musik, matematika, atau olahraga gitu ya. Contohnya atlet-atlet internasional, nasional di bidang sepak bola, voli, bulu tangkis dan yang lainnya gitu ya, merupakan bakat khusus gitu. Seni kinestetik yang memerlukan banyak gerak, kemudian pianis, gitaris gitu, penyanyi itu juga memiliki bakat dalam bidang tertentu juga, bidang musik gitu. Kemudian ilmuwan matematika, ilmuwan fisika, ilmuwan biologi dan yang lainnya itu juga dimulai dari mereka memiliki bakat gitu, ketertarikan terhadap hal tersebut gitu ya. Selanjutnya adalah adanya bakat pada diri seseorang. Pada setiap orang itu pasti memiliki bakat. Setiap anak itu dipercaya memiliki bakatnya sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing, di bidang tertentu. Namun bakat anak ini tidak dapat langsung dilihat dan dinyatakan bahwa anak ini memiliki bakat di bidang intelektual akademik, anak ini bakatnya di bidang olahraga, tidak. Namun orang tua harus mengenali dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya. Dengan memahami dan mengetahui bakat yang dimiliki oleh anaknya, maka orang tua itu diharapkan dapat mengarahkan bakat yang dimiliki anaknya sehingga dapat bermanfaat bagi diri anaknya, juga memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya dan tidak disalahgunakan. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, terdapat dimensi yang terkandung dalam bakat yang disampaikan oleh ahli Guildford pada Sunario tahun 2004. Yang pertama adalah dimensi perseptual, di mana dimensi perseptual itu menyatakan bahwa kemampuan dalam melakukan persepsi yang mencakup kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang dan waktu, serta kecepatan persepsi. Misalnya jika seorang anak itu banyak dekat atau mudah bergaul dengan teman sebayanya, kemudian banyak temannya yang mempercayai dia dengan menceritakan masalah mereka terhadap temannya ini yang dipercaya itu, dapat disimpulkan bahwa anak ini memiliki bakat sebagai pendengar yang baik, sebagai motivator gitu ya, terhadap masalah temannya gitu, atau problem solver gitu terhadap masalah temannya, dimulai dengan mendengarkan masalahnya, berbicara dengan temannya. Kemudian ada dimensi psikomotor.
yang mencakup kekuatan, impuls, kecepatan gerak, kecermatan, dan koordinasi, misalnya anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga gitu. Kemudian dimensi intelektual yang mencakup ingatan, pengenalan, berpikir, dan evaluatif. Anak-anak yang memiliki bakat di bidang intelektual, di bidang akademik gitu ya. Ini banyak memiliki cara kemampuan berpikir yang kuat dan evaluatif gitu. Baik, demikian materi yang kelompok kami sampaikan mengenai intelijensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat salah kata, banyak tipu mungkin, dan kami persilahkan untuk teman-teman bertanya mengenai hal yang kurang jelas di sesi question and answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.